Bapak, perkenalkan saya Dr. Uli yang berjaga di unit gawat darurat rumah sakit pada pagi hari ini. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Bapak Putu, Bapak Putu umurnya berapa? 50 tahun, Untuk alamatnya di mana? di Blungkung, Di Kelungkung. Pekerjaannya sebagai apa? wira swasta. Wira swasta. Bapak datang ke sini, ada yang bisa saya bantu? Saya merasakan sesak sejak 3 hari yang lalu sering sakit kepala dan kalau naik tangga merasa tersengal-sengal. Begitu juga saat melakukan aktivitas berat. Baik. Bapak untuk sakit kepalanya sudah dirasakan sejak kapan? Beberapa bulan yang lalu, Untuk rasa sakit kepalanya apakah hilang timbul? timbul lila lagi, muncul lagi, tapi sekarang semakin memberat. Baik. Apakah Bapak saat ini memiliki riwayat penyakit tertentu? Ya, hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian Bapak saat ini hipertensi, apakah sekarang ada dalam perawatan atau pengobatan tertentu untuk hipertensinya, dan jika iya, apakah Bapak secara teratur meminum obat? Tapi sering lupa minum obat. Berarti sering tidak meminum obat nih, Ya. Pak. Baik. Untuk riwayat hipertensinya ini, apakah di keluarga Bapak ada yang mengalami gejala yang sama atau ada yang memiliki riwayat penyakit lain? Ada bapak saya pernah karena penyakit jantung. Baik. Berarti di keluarganya ada yang memiliki riwayat penyakit jantung ya, Pak? Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan prosedur pemeriksaan, saya akan membacakan dari hasil pemeriksaan vital sign yang telah dilakukan sebelumnya oleh perawat di ruang tunggu ya, Pak. Jadi di sini tertulis bahwa Bapak memiliki tekanan darah 170/100 dengan frekuensi nadi sebesar 90 kali per menit dengan frekuensi nafas sebanyak 20 kali per menit. Nah, di sini juga Bapak memiliki keterangan bahwa melampirkan adanya foto ronsen ya Bapak. Baik, untuk pemeriksaan saat ini kita akan melakukan pemeriksaan yang terfokus pada jantung. Nah, pemeriksaan ini akan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan auskultasi jantung, kemudian pemeriksaan tekanan vena jugularis, dan nantinya kita di akhir akan bersama-sama untuk menginterpretasikan foto ronsen yang telah Bapak bawa. Nah, perlu diketahui Bapak, untuk pemeriksaan ini, karena kita akan terfokus pada area dada, jadi untuk mempermudah pemeriksaan, mohon kesediaan Bapak untuk membuka bajunya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak bisa membuka bajunya dan berbaring di bed, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak di sini sudah berbaring tanpa menggunakan bantal. Tetapi karena setelah pemeriksaan auskultasi kita akan langsung berlanjut pada pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana mengharuskan saya untuk mampu melihat dari titik kolaps vena di bagian leher Bapak. Jadi di sini saya akan menyarankan Bapak untuk menggunakan bantal sehingga dari kepala Bapak terbentuk sudut 30 derajat. Hal tersebut akan mempermudah saya untuk menemukan titik kolaps serta menyesuaikan dengan posisi untuk pemeriksaan auskultasi. Jadi bisa digunakan Pak bantalnya. Baik Bapak di sini sudah dalam posisi dengan kepala membentuk sudut 30 derajat. Nah, pada posisi berbaring ini saya akan lakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu, di mana saya akan memeriksa suara dari jantung Bapak di masing-masing katup. Sehingga nanti saya akan meletakkan stetoskop di beberapa titik di dinding dada Bapak. Untuk saat ini Bapak silahkan untuk bernafas dengan normal dan dalam posisi berbaring yang rileks dan tenang Pak. Untuk yang pertama, saya akan memeriksa dari bunyi jantung di katup mitral, di mana saya akan meletakkan stetoskop di sela iga kelima, linea clavicularis sinistra. Kemudian akan meletakkan stetoskop di sela iga 2, linea parasternalis sinistra untuk mendengarkan bunyi dari katup
pulmonal. Kemudian akan meletakkan stetoskop di sela iga kedua linea parasternalis dextra untuk mendengar bunyi dari katup aorta. Kemudian akan meletakkan stetoskop pada sela iga 4 dan 5 di linea parasternalis sinistra maupun dextra untuk mendengar bunyi dari katup tricuspidalis. Baik Bapak, untuk pemeriksaan auskultasi sudah selesai, di mana pada pemeriksaan auskultasi ini didapatkan untuk suara jantung Bapak normal, baik dari katup mitral, pulmonal, aorta, dan katup tricuspidalis. Tidak saya temukan adanya suara tambahan seperti murmur dan galop, serta tidak ada suara yang pecah. Kemudian untuk bunyi jantung 1 dan 2 juga normal, tidak ada bunyi tambahan maupun suara yang pecah. Nah, untuk frekuensi sendiri didapatkan sebesar 90 kali per menit yang sebanding dengan frekuensi dari nadi Bapak. Nah, tetapi saya mendengar adanya peningkatan intensitas bunyi pada katup aorta serta adanya irama yang tidak teratur. Nah, untuk hasil tersebut saya akan melakukan pencatatan terlebih dahulu ya, Pak. Baik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan dari tekanan vena jugularis. Nah, pada pemeriksaan ini, saya akan melakukan penekanan di area leher Bapak untuk menemukan adanya pulsasi. Untuk sekarang, Bapak silahkan berbaring dengan rileks, dan untuk sudut kepala sudah membentuk 30 derajat nih Pak. Bapak dipersilakan untuk bernafas dengan normal juga. Nah, untuk sekarang Bapak dimohonkan untuk meluruskan lehernya dan menengok ke kiri. Untuk saat ini saya akan melakukan penekanan di bawah angulus mandibular untuk menentukan titik kolaps. Baik, kemudian saya akan menentukan titik undulasi serta bendungan vena dengan melakukan atau mengurut vena ke bawah. Baik, di sini sudah saya temukan adanya titik pulsasi dan saya akan melakukan proyeksi. Untuk proyeksi, saya akan dibantu menggunakan dua penggaris. Untuk penggaris yang pertama, saya akan meletakkan secara vertikal dari titik pulsasi menuju manubrium sterni. Kemudian untuk penggaris yang kedua, saya akan meletakkan secara horizontal untuk mengukur ketinggian dari pulsasi pada angulus Ludovici. Di sini ditemukan ketinggian dari titik pulsasi adalah sebesar 2 cm H2O. Baik, untuk proyeksi dari ketinggian pulsasi sudah ditemukan, yaitu sebesar 2 cm H2O. Bapak bisa kembali ke normal, dan untuk hasil tersebut akan ditambah dengan tinggi dari pengisian volume atrium dextra sebesar 5 cm H2O, sehingga pada hasil pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak adalah setinggi 7 cm H2O. Nah, untuk nilai ini masih dalam batasan normal, sehingga tidak ada indikasi Bapak mengalami gagal jantung. Untuk pemeriksaan auskultasi jantung serta pemeriksaan tekanan vena jugularis sudah selesai, dan untuk interpretasi dari foto ronsen yang Bapak bawa akan kita lakukan di meja sehingga Bapak bisa menggunakan bajunya terlebih dahulu ya Pak, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita akan melakukan interpretasi dari foto ronsen yang telah Bapak bawa. Di sini, untuk yang pertama, saya akan memasang foto ronsen pada lightbox sesuai dengan arahan dari marker. Untuk markernya sendiri sudah tercantum pada ronsen, di mana di sini tertulis L atau yang artinya left.
Baik, untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari foto ronsen yang telah Bapak bawa, di mana di sini terlihat merupakan foto ronsen toraks atau yang diambil di daerah dada. Kemudian di sini terlihat adanya airflow level dari udara lambung. Kemudian klavikula di sini nampak mendatar membentuk huruf T. Serta untuk margo medial dari skapula yang menandakan foto ini merupakan proyeksi posterior anterior atau PA. Kemudian kita akan mengecek identitas pada foto toraks. Di sini tidak tercantum adanya identitas dari pasien, baik nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal pembuatan foto. Setelah itu, kita akan mengecek apakah foto toraks ini layak untuk dideskripsikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti cakupan film, faktor inspirasi, kesimetrisan, dan kondisi foto cukup, serta pencahayaan. Di sini terlihat bahwa film sudah mencakup seluruh area kavum toraks tanpa ada bagian yang terpotong, serta kedua apeks paru pun dan sinus costophrenicus terlihat jelas. Untuk faktor inspirasi, kita melihat penampakan diafragma yang berpatokan pada ketinggian kosta. Untuk kosta posterior setidaknya setinggi IGA 9 atau 10 atau IGA 6 kosta anterior. Pada gambar ini terlihat bahwa ketinggian diafragma kanan terletak pada IGA 9 kosta posterior dan IGA ke-7 kosta anterior, sehingga dapat dikatakan bahwa pada foto ronsen ini memiliki inspirasi yang cukup. Jadi kita dapat menghitung untuk ketinggian diafragma dengan menghitung kosta. Di sini kita akan melihat salah satu atau menghitung salah satu contoh, yaitu menentukan ketinggian kosta posterior. Di sini kita akan menghitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pada kosta ke-9 terletak ketinggian diafragma kanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menilai dari kesimetrisan. Pada kesimetrisan, kita akan menilai jarak dari ujung klavikula dengan prosesus spinosus. Di sini terlihat bahwa prosesus spinosus ke sendi sternoclavikula, baik ke kanan maupun ke kiri, ini memiliki jarak yang sama, sehingga menandakan foto ini simetris. Kemudian untuk kondisi foto cukup, terlihat hanya vertebra thoracalis. Nah, pada foto ini terlihat ada 3 segmen vertebra thoracalis, yaitu 1, 2, 3. Dan untuk pencahayaan dari densitas ini cukup. Jadi dari serangkaian penilaian faktor-faktor tersebut dapat kita lihat bahwa foto ini layak untuk dideskripsikan. Kemudian kita akan menilai bentuk dan ukuran dari jantung pada foto. Untuk bentuk jantung di sini terlihat abnormal dengan pinggang jantung yang melurus. Nah, dari menentukan bentuk dari pinggang jantung, kita dapat dibantu dengan menggunakan penggaris. Nah, jika pada pinggir jantung ini di sebelah kiri seluruhnya mengenai penggaris, maka dapat ditentukan bahwa pinggang jantung itu melurus. Di sini, pada penggaris yang diletakkan pada sudut 40 derajat, kemudian pada sisi jantung di bagian kiri, ini menyentuh keseluruhan pada pinggir penggaris, sehingga dapat ditentukan bahwa pinggang jantung adalah lurus, karena tidak ada cekungan saat kita menempelkan penggaris pada sisi jantung sebelah kiri. Untuk selanjutnya, kita akan mengukur jantung menggunakan rasio cardiac index, di mana kita akan membagi diameter transversal jantung dengan diameter toraks bagian dalam dan mengalihkannya 100%. Untuk yang pertama, kita akan membagi terlebih dahulu dari sisi
di kafum toraks ini menjadi dua bagian. Akan terbentuk sama rata antara kanan dan kiri. Kemudian kita akan menentukan panjang dari diameter jantung. Untuk yang pertama kita akan menentukan T1 atau panjang jantung di sebelah kiri. Jadi kita akan menentukan terlebih dahulu bagian jantung yang paling panjang serta melakukan pengukuran dari garis horizontal ke jantung sebelah kiri. Di sini sudah ditemukan T1 sebesar 3,6 cm. Kemudian kita akan menentukan pada sisi sebelahnya, yaitu pada sisi terpanjang dari garis horizontal ke kanan. Untuk menentukan T2. Di sini ditemukan untuk T2 adalah sebesar 2,4 cm. Kemudian kita akan menentukan diameter transversa dari kafum toraks bagian dalam. Kita akan mencari bagian terpanjang dari kafum toraks di bagian dalam untuk melakukan pengukuran. Di mana ditemukan untuk diameter transversa toraks bagian dalam yaitu sebesar 10,5 cm. Jadi untuk cardiac index kita akan menentukan dengan penambahan T1 dan T2 yaitu sebesar 6 cm dibagi dengan diameter transversa kafum toraks bagian dalam yaitu sebesar 10,5 cm didapatkan cardiac index sebesar 57%. Di mana angka 57% ini merupakan angka yang melebihi dari 50% sehingga dapat diklasifikasikan pada gambar ini bahwa pasien mengalami kardiomegali. Untuk selanjutnya, kita akan menilai segmen-segmen anatomis jantung. Untuk batas kanan dari jantung ini dibentuk oleh atrium kanan dan aorta descendens. Kemudian untuk batas kiri atas jantung ini dibentuk oleh aorta knob dan pinggang jantung serta segmen ventrikel kiri. Di sini juga terlihat bahwa terjadi pembesaran segmen-segmen anatomis jantung, khususnya yang terlihat pada ventrikel kiri yang membesar, dengan jantung yang melebar ke kiri, serta apex yang terbenam. Ini akan terlihat pada proyeksi PA atau posterior anterior. Kemudian kita akan melakukan pengukuran aorta atau knob aorta. Kita akan melakukan pengukuran kembali dengan variabel A1 dan A2. Untuk melakukan pengukuran ini sama seperti melakukan pengukuran pada cardiac index. Yang pertama kita akan membagi dua terlebih dahulu dari lapang kafum toraks, kemudian akan melakukan pengukuran pada aorta. Untuk yang pertama, kita akan menentukan arkus aorta. Kita akan mengukur dari garis horizontal ke kiri. Di sini ditemukan titik A1. Setelah itu kita akan mengukur dari garis horizontal ke sebelah kanan. Di sini ditemukan A2. Sesuai dengan angka pada garis, A1 ditemukan sepanjang 1,25 cm. Sedangkan A2 ditemukan sepanjang 0,5 cm. Sehingga jika kita akumulasikan jumlah ini untuk hasil dari knob aorta adalah sebesar 1,75 cm. Untuk nilai ini adalah nilai yang termasuk rentang di bawah 4 cm, sehingga
untuk knob aorta masih dalam rentang normal. Untuk selanjutnya, kita akan mengidentifikasi adanya hilus, di mana pada foto terlihat hilus kiri lebih tinggi daripada hilus kanan, dengan cabang-cabang arteri pulmonalis kanan tidak lebih dari 17 mm. Kemudian, kita akan menilai vaskular paru atau corak bronkofaskular, di mana terlihat pada hilus kanan dan kiri ini bercabang-cabang ke perifer paru, yang mana semakin jauh dari pusat dia akan semakin menipis secara bertahap atau dapat kita sebut dengan tapering off. Untuk corak vaskuler lebih banyak dan lebar di bagian bawah paru dibandingkan dengan di bagian atasnya. Tetapi di sini juga teridentifikasi jika kita membagi sisi toraks menjadi dua bagian yang sama besar, seperti pengukuran pada knob aorta dan cardiac index, di mana dibagi terlebih dahulu untuk menjadi dua bagian sama rata antara kanan dan kiri pada lapang kafum toraks. Kemudian kita akan membagi secara rata 3 bagian di setiap sisinya. Ini untuk menentukan bagaimana persebaran hilus, apakah meningkat, menurun, atau normal. Untuk angka normal dari persebaran hilus, jika dia tidak melebihi dari 1/3 bagian dari kafum thorax yang sudah dibagi. Jadi di sini terlihat untuk persebaran hilus nampak meningkat karena saat ruang dibagi menjadi 3, ini ruang pertama dari sisi kafum toraks bagian kanan, kemudian ini ruang 2, dan ini ruang 3. Pada persebaran hilus ini terlihat bahwa terjadi peningkatan karena hilus sampai kepada ruang 2. Jadi melebihi dari 1/3 bagian dari sisi kafum toraks yang tersedia, sehingga untuk penilaian hilus dari kafum toraks ini adalah meningkat, yang menandakan corak bronkofaskular meningkat. Selanjutnya, kita akan melakukan penilaian pada parenkim paru dan sinus costophrenicus. Untuk parenkim paru tidak ditemukan adanya perkabutan, di sini normal, tetapi karena adanya peningkatan corak bronkofaskuler, sehingga pada kafum toraks di sini terlihat adanya seperti jalaran vaskular. Kemudian untuk sinus costophrenicus, baik dari kanan maupun kiri, di sini terlihat tajam. Secara keseluruhan dari interpretasi dan penilaian foto toraks ini berkesan kardiomegali karena pada penilaian cardiac index ditemukan adanya peningkatan rasio yaitu sebesar 57%. Baik Bapak, untuk keseluruhan pemeriksaan sudah selesai, di mana pada masing-masing hasil pemeriksaan yang pertama pada auskultasi didapatkan untuk suara jantung di masing-masing katup Bapak itu normal, baik pada katup mitral, pulmonal, aorta, dan katup tricuspidalis. Kemudian untuk bunyi jantung 1 dan 2, ini bunyinya normal, tidak ada saya temukan suara tambahan seperti murmur maupun galop, serta tidak ada bunyi yang pecah. Kemudian untuk frekuensi dari bunyi jantung Bapak didapatkan setara dengan frekuensi dari nadi, yaitu sebesar 90 kali per menit. Tetapi saya menemukan adanya peningkatan intensitas dari bunyi pada katup aorta yang menandakan bahwa Bapak mengalami adanya hipertensi sistemik. Serta pada irama ini saya mendengar adanya ketidakteraturan, sehingga itu menandakan bahwa Bapak mengalami aritmia cordis. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis, untuk ketinggian proyeksi sendiri didapatkan ketinggian proyeksi adalah sebesar 2 cm H2O, dengan ditambah ketinggian pengisian volume atrium dextra sebesar 5 cm H2O. Jadi, untuk hasil dari pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak adalah sebesar 7 cm H2O. Untuk nilai ini merupakan nilai yang normal, jadi tidak ditemukan adanya indikasi dari Bapak yang mengalami gagal jantung.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu interpretasi dari foto ronsen yang telah Bapak bawa, yaitu foto ronsen toraks. Di sini terlihat bahwa pada foto ronsen yang Bapak bawa, untuk bentuk jantung ini mengalami keabnormalan dengan pinggang jantung yang melurus, serta terjadi peningkatan corak dari bronkofaskuler. Serta secara keseluruhan dari foto ronsen tersebut memiliki kesan kardiomegali, yang mana pada cardiac index memiliki nilai sebesar 57%. Jadi saya mendiagnosa Bapak mengalami hipertensi tingkat 2 dengan komplikasi kardiomegali, yang mana itu merupakan hasil dari keseluruhan pemeriksaan nih Pak. Jadi untuk sekarang saya akan memberikan Bapak obat, yaitu obat diuretika. Jadi dimohonkan Bapak untuk mengkonsumsinya secara teratur ya Pak. Serta saya menyarankan kepada Bapak untuk mengurangi konsumsi alkohol, kemudian mengurangi konsumsi garam, serta lebih teratur untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, apabila gejala Bapak ini mengalami keparahan, Bapak bisa kembali ke sini dalam rentang 3 hari ke depan ya Pak. Dari segala informasi yang saya berikan, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaan sudah diperiksa. Semoga lekas sembuh ya Pak.